Ini adalah lanjutan part 2 dari cerita Arwah Melati. Jadi, buat kalian yang ingin nonton part satunya, bisa cek videonya di deskripsi. Ini adalah cerita dari emak. Buat kalian yang suka versi tulisannya, langsung saja kunjungi Twitter emak. Oke, nggak usah lama-lama lagi openingnya. Ini adalah ceritanya. Kejadian kali ini dialami oleh Yusri. Yusri adalah seorang pedagang jajan anak-anak dan dia berjualan di depan rumahnya. Di depan rumahnya ada sebuah pohon mangga yang rimbun tapi tidak terlalu tinggi, dan di bawahnya ada sebuah bayang yang biasanya dipakai untuk nyilir atau ngandem. Biasanya kalau di sore hari, ibu-ibu sekitar sana suka duduk-duduk di situ sambil nungguin anaknya yang jajan di rumah Yusri. Saat itu kejadiannya sekitar pukul 10 malam. Yusri ini pun kebangun karena kebelat buang air kecil. Selesai buang air kecil, dia melihat kalau lampu terasnya belum dinyalakan. Akhirnya dia ke ruang tamu untuk menyalakan lampu terasnya karena tombolnya ada di ruang tamu itu. Ketika selesai dinyalakan, Yusri ini pun berniat untuk lanjut tidur lagi. Ketika Yusri ingin berjalan masuk ke kamarnya, samar-samar dia mendengar ada suara anak perempuan yang nangis dari arah luar rumahnya. Dia penasaran dan coba mengintip dari gorden jendelanya. Yusri berkata dalam hatinya, "Siapa juga yang berani nangis sendirian di luar malam-malam begini?" Karena Yusri penasaran, kemudian dia mengintip. Yusri ini pun kaget ketika dia melihat ada sosok perempuan yang duduk di atas bayangnya, yang berada di bawah pohon mangga sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Sosok itu awalnya nunduk ke bawah dan tak lama mengangkat kepalanya. Barulah Yusri bisa melihat kalau sosok itu ternyata Arwah Melati. Mata Melati melotot menatap ke arah Yusri, seakan-akan dia menyadari kalau Yusri menatapnya dari balik jendela itu. Yusri mengaku jika tubuhnya saat itu seketika menjadi kaku dan tidak bisa bergerak dengan posisinya yang masih mengintip dari balik jendela itu. Sedangkan sosok Melati ini berjalan mendekati dan semakin dekat ke arah Yusri, hingga sosok Melati ini pun berdiri pas di depan muka Yusri sambil berkata, "Kenapa sih Yuk lihat aku kok kayak lihat setan? Aku Melati loh. Aku mau beli jajan Yusri." sambil dibarengi dengan tawa khas Melati yang sangat tidak ramah di telinga pendengarannya. Setelah itu Yusri tidak ingat apa-apa lagi, sebab dia langsung pingsan dan tahu-tahu sudah azan subuh. Itu pun dibanguni suaminya yang ingin mandi untuk sholat berjamaah. Karena teror semakin lama semakin meresahkan warga, Pak RT setempat berinisiatif untuk menghubungi orang tua Melati dan membahas teror-teror yang diterima oleh warganya. Hari yang mereka sepakati pun tiba. Terlihat orang tua Melati datang dengan satu orang lagi, yaitu Paman Melati, adik dari bapaknya. Anehnya, ketiga orang ini enggan masuk ke rumah itu dan memilih untuk langsung ke rumah Pak RT. Ketika sudah sampai di rumah Pak RT mulai memberitahu keluhan warganya tentang arwah penasaran yang mengaku dirinya adalah Melati. Orang tua Melati yang mendengar itu merasa tidak percaya jika anaknya bisa seperti itu. Kemudian Pak RT menyarankan untuk diadakan saja tahlilan bersama di rumah Melati. Tentunya semua warga harus menyempatkan hadir agar teror tersebut segera berhenti.
Pak RT juga memperkenalkan orang tua Melati kepada salah seorang ustadz yang nantinya akan membantu dalam tahlilan yang disepakati. Mereka mulai berunding dan akhirnya ditentukan jika harinya harus sama dengan hari meninggalnya Melati sesuai dengan hitung kalender Jawa, yaitu Selasa Kliwon jam 7 malam. Warga mulai menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan hingga makanan-makanan yang akan dihidangkan. Ada juga yang membuat tumpeng untuk dijadikan syarat membersihkan rumah Melati dan menenangkan arwah Melati agar tidak mengganggu warga sekitar lagi. Singkat cerita, hari itu pun tiba dan semua persiapan sudah selesai. Acara dilakukan di halaman depan rumah Melati. Setelah sholat Isya selesai, warga mulai berkumpul di sana. Tahlilan dan doa bersama pun dimulai. Semua khusyuk berdoa di sana, termasuk orang tua Melati dan keluarganya. Ibu Melati mulai menangis kembali mengingat kejadian beberapa minggu yang lalu sebelumnya yang menimpa anaknya itu. Tapi Pak Ustadz berkata, jika ibunya harus bisa mengikhlaskan kepergian Melati dengan lapang dada, agar memudahkan Melati melewati jalannya untuk menuju alamnya. Dengan segenap hati, selesai doa bersama, Ibu Melati pun berkata, Mel, ibu bapak dan semua keluarga sudah ikhlas Mel. Mela harus tenang di sana ya nak. Mela sudah bukan di sini lagi tempatnya. Percaya ya Mel, ibu dan bapak akan selalu menyayangi Mela sampai kapanpun, meski alam kita sudah berbeda nak. Mela janji ya nak sama ibu, jangan seperti ini lagi. Kalau Mela tetap seperti ini, ibu dan bapak sedih nak. Lalu secara mengejutkan, pintu rumah itu terbanting terbuka dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian, keluarlah sosok arwah Melati dari dalam rumah itu. Terlihat Melati yang menangis dengan darah yang keluar dari dalam perutnya. Berjalan menghampiri ibu bapaknya. Warga yang melihat itu pun langsung berhamburan lari menjauh dari rumah itu. Dan tersisa hanya orang tua dan keluarga Mela. Dan dengan ekspresi sedih bercampur dengan amarah, Melati berkata, Kenapa Mela harus pergi bu? Ini rumah Mela. Ibu bapak kemana saja? Hampir sebulan Mela di rumah sendirian. Kenapa ibu bapak ninggalin Mela sendiri di rumah? Salah apa Mela sama ibu dan bapak? Harusnya ibu sama bapak kasih tahu kalau Mela ada salah. Jangan tinggalin Mela sendirian di rumah bu. Mendengar itu, ibu dan bapak Mela pun menangis histeris. Semua warga di sana melihat dari kejauhan dan melihat saksi pertemuan orang tua dengan arwah anaknya. Ibu Melati memberanikan diri mendekat ke anaknya. Nak, ibu bapak sayang sama Mela. Mela sudah meninggal nak. Alam kita sudah berbeda. Mela harus pulang dan tenang di alam sana ya Mel. Nanti kita pasti akan berkumpul lagi nak. Ibu bapak juga sama, kangen sama Mela, rindu sama Mela. Kita semua yang ada di sini sayang sama Mela. Kita juga tidak ingin meninggalkan Mela. Semua yang ada di sini mencoba melakukan yang terbaik untuk Mela. Kita tahu Mela masih belum bisa terima dengan apa yang sudah terjadi. Tapi percayalah nak, meski Mela sudah meninggal, kasih sayang ibu bapak tidak akan pernah hilang untuk Mela. Secara bersamaan tiba-tiba muncul angin yang cukup kencang. Terlihat pohon-pohon di sekitar sana seperti meliuk-liuk karena saking kencang angin yang berhembus. Lalu Ibu Melati pun muntah-muntah
sebab dia mencium aroma busuk dari tubuh anaknya. Dan secara mengejutkan, melati langsung terbang sambil berkata, "Aku dorong mati." Sampai orang-orang di sana menutup semua telinga mereka karena telinga mereka serasa berdengung tiap habis mendengar tawa melati. Melihat anaknya yang masih belum terima akan kematiannya membuat perasaan ibu melati hancur dan menangis histeris. Beliau tidak menyangka anaknya bisa seperti ini. Pak Ustadz menyarankan untuk semuanya pergi ke makam melati. Menurut yang Pak Ustadz ketahui, kalau di desanya pernah ada kejadian yang hampir mirip dengan kejadian melati ini, di mana warga desa Pak Ustadz ini datang ke makamnya dan mencabut batu nisan yang bertuliskan namanya, dan lalu menancapkan kembali batu nisan itu ke tanah sambil berucap, "Kau wis mati." dan diakhiri dengan membaca Yasin. Pikir Pak Ustadz tidak ada salahnya dicoba di makam melati. Siapa tahu hal tersebut bisa menyadarkan bahwa dirinya memang sudah benar-benar meninggal. Dan tidak butuh waktu lama, semua orang langsung ke makam melati, begitu juga dengan keluarga melati. Setibanya di sana, mereka langsung menuju ke batu nisan yang bertuliskan nama melati. Dan Pak Ustadz mulai mencabut batu nisan melati yang diawali dengan kalimat Bismillah. Setelah itu, batu nisannya ditancapkan kembali sambil berkata, "Kowe wis mati. Kowe wis mati." Katanya untuk menunjukkan kepada si arwah bahwa inilah makammu dan di situ tertulis namamu. Itu pertanda bahwa kamu memang benar-benar sudah meninggal. Hawa di area makam yang awalnya biasa-biasa saja, tahu-tahu berubah menjadi sangat dingin. Tapi warga masih harus melanjutkan membaca Yasin bersama di makam melati. Barulah setelah itu semua orang bersama-sama kembali ke rumah melati untuk makan-makan bersama sebelum akhirnya mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Dan bersyukurlah sejak itu sudah tidak ada lagi kejadian teror. Meski di hari-hari tertentu, jika kita lewat di depan rumah melati, masih bisa mencium aroma bercampur pandan yang sangat nyengat. Berasa aromanya ditempel pas di hidung. Padahal di sekitar itu tidak ada tanaman pandan. Akhirnya di belakang rumah melati pun ditembok tinggi, sehingga tidak ada akses pintu belakangnya lagi. Karena memang itu permintaan warga demi kenyamanan banyak orang. Sekarang rumahnya dijual, tapi masih belum laku sampai detik ini. Kalau kita lihat dari luar penampakan rumah itu seperti rumah hantu. Warga tidak takut lagi, karena warga percaya kalau arwah melati sudah tenang. Tapi banyak juga yang melihat pocong di dalam rumah itu. Cuma warga tidak ingin menyangkut pautkan pocong itu dengan melati. Namanya juga rumah kosong. Pasti banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang menempati rumah itu. Yang terpenting, sudah tidak ada lagi teror-teror yang menghantui warga sekitar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau dulu sesudah jam 6 malam, warga tidak ada yang berani keluar rumah. Sejak yasinan di makam melati, area gang tersebut masih ramai sekali meski sudah tengah malam. Sosok pocong yang menunggu rumah melati itu pun juga tidak meneror warga setempat. Orang tua melati pun juga memilih untuk pindah dari rumahnya karena ibunya yang tidak mau terus-menerus mengingat kenangan yang menyedihkan tentang melati di rumah itu. Kisah ini diceritakan langsung dengan Mbak Wiwin yang di samping rumah melati. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengar sampai habis. Saya sebagai narator mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.